Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa lagi bersama kami di pembelajaran fisika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Nanti kita akan menunjukkan atau mendemonstrasikan bagaimana sifat cahaya, yakni pembiasan dan interferensi. Tapi sebelumnya silakan untuk mensubscribe channel YouTube kami dan jangan lupa memberikan like dan komen di video-videonya, dan selamat menyaksikan. Oke, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, nanti kita akan melakukan dua demonstrasi atau dua percobaan. Yang pertama menyangkut pembiasan cahaya dan yang kedua menyangkut interferensi cahaya. Nah, keduanya nanti akan kami gabung dalam satu alat dan bahan saja. Nanti tinggal penggunaannya yang nanti akan kita bedakan. Untuk alat dan bahannya yang sudah kami siapkan adalah yang pertama karton, kertas karton. Yang kedua adalah rel dengan skala cm, dengan skalanya di sini. Kemudian holder dan pasangannya juga. Ini nanti akan kita gunakan bersamaan. Kemudian ada celah. Nanti kita akan gunakan ini sebagai polarisator saja agar cahaya lebih terpusat gitu ya. Kemudian ada prisma dengan dua ukuran, prisma segitiga. Kemudian ada juga sumber cahaya, kami gunakan senter. Kemudian dudukan dan layar. Jadi ini adalah dua benda yang sama, tetapi nanti kita fungsikan berbeda. Yang satu sebagai layar, yang satu sebagai dudukannya. Ya, demikian adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Demonstrasi pertama yang akan kita lakukan adalah proses pembiasan cahaya pada prisma. Di sini kami sediakan ada holder, kemudian di sini ada dudukan, kemudian prismanya dan celahnya, celah sebagai polarisator tadi, dan di sini juga ada mistar sebagai tempat dudukan tadi. Nah, ini untuk celahnya kita akan masukkan ke holder. Nah, di sini dia akan menahan celah tersebut, ya, sehingga tertahan dan bisa tepat pada dudukannya. Nah, kemudian kita akan tunjukkan bentuknya. Nah, di sini ketika ada celah ini maka cahayanya akan semakin terpusat atau terfokus gitu ya, sehingga mudah untuk kita amati alirannya. Ini adalah sinar datang, kemudian dan di sini adalah sinar bias. Nah, sinar bias ini menghasilkan warna-warni cahaya dan nampak seperti warna pelangi. Padahal sumbernya adalah sinar dengan warna putih ya. Dan warna putih itu adalah warna polikromatik ya, yang tersusun dari banyak warna. Nah, ketika dibiaskan maka warna polikromatik ini akan terurai menjadi warna-warna monokromatik. Inilah yang disebut sebagai proses pembiasan cahaya. Nah, kita bisa atur mungkin sedemikian rupa sehingga sehingga prismanya tepat ya pada satu posisi tertentu dan bisa terlihat warna pembiasannya. Nah, ini adalah proses pembiasan cahaya pada prisma. Berikutnya kita juga bisa mengganti prismanya dengan ukuran yang lebih kecil. Di sini sebenarnya sudut pembias prismanya sama sebenarnya. Sudut pembias prismanya sebenarnya sama ukurannya, cuma
besar sudutnya sama, cuma ukuran prismanya saja yang berbeda. Yang ini lebih besar dan ini yang lebih kecil. Juga kita tunjukkan hasil pembiasannya. Ya, seperti ini ya. Juga terlihat warna polikromatiknya terurai menjadi warna-warna monokromatik. Ya, demikianlah demonstrasi untuk peristiwa pembiasan pada prisma. Nah, untuk percobaan yang kedua ini adalah tentang interferensi. Dan yang interferensi yang dimaksud disebut sebagai interferensi Young. Kenapa? Karena Thomas Young menggunakan dua celah ya tipis ya dengan jarak tertentu ya, dengan dua celah tipis yang kemudian nanti akan disinari oleh sumber cahaya dan nanti hasilnya akan ditangkap oleh layar dan terbentuklah gelombang hasil atau gelombang cahaya hasil interferensi atau perpaduan dua gelombang. Nah, celah ini nanti kemudian kita akan letakkan di holder seperti biasa. Sini ya. Saya buat celahnya menggunakan kertas karton dan jaraknya dekat gitu, sangat dekat, mungkin sekitar 3 sampai 4 mili jarak celahnya. Ini setelah kita letakkan di holdernya dan kita akan sinari dengan cahaya. Oke. Nah, di sini terlihat hasil interferensinya. Ketika ada dua celah ya, ada dua celah di sini, maka hasil interferensi maksimumnya atau terang pusatnya terlihat di tengah-tengah ini yang paling terang. Nah, kemudian di sisi lainnya ini adalah gelombang-gelombang cahaya yang lebih redup. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita terlihat ada tiga goresan cahaya di sini. Nah, dan kemudian di tengahnya itu ada sisi yang gelap. Ya. Ada tiga sisi terang, ada dua sisi gelap, dan yang di tengah ini yang disebut sebagai terang pusat. Ya, kita atur sedemikian rupa jaraknya agar kelihatan interferensinya. Nah, jarak antara holder atau celah dan layar juga mempengaruhi gitu ya, terbentuknya gelombang yang berpadu ini. Nanti ada dalam perhitungan. Nah, ini adalah interferensi cahaya menggunakan dua celah atau yang disebut sebagai interferensi Young. Ya, demikianlah dua demonstrasi yang telah kami tunjukkan. Yang pertama adalah pembiasan cahaya, yang kedua adalah interferensi cahaya. Untuk pembiasan cahaya tadi berarti mengubah atau menguraikan cahaya atau sinar polikromatik menjadi banyak sinar monokromatik ya, dari percobaan yang tadi kita tunjukkan. Dan untuk interferensi celah ganda atau interferensi Young tadi kita dapatkan ternyata di layar berupa tampilan pola-pola terang dan gelap dari gabungan dua gelombang cahaya. Nah, sampai di sini saja perjumpaan pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang kami tunjukkan tadi bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semua, kepada adik-adik pelajar semua. Dan sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.